cek terlebih dahulu. Selamat pagi. Di sini kita ada kedatangan Ibu Risma. Di sini Ibu Risma akan melakukan penelitian tindakan kelas, tugas kuliah ya Bu Risma. Iya Bu. Oke, jadi kalian dengarkan. Baik, Bu Risma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Risma. Di sini Ibu akan melakukan penelitian tindakan kelas di kelas kalian. Ibu harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang bikin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa karena nama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di persidangan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau nanya dulu sama kalian, ada yang tidak hadir? Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum belajar, coba lihat di sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Tentunya tolong diperhatikan. Masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Interaksi sosial. Apa interaksi sosial di? Iya lagi. Kali ini kita akan belajar tentang sebelumnya Ibu kemarin kan minggu lalu sudah mengingatkan untuk belajar tentang perilaku menyimpang. Kalian ada belajar apa belum? Sudah belum? Melihat tidak contoh perilaku menyimpang di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa yang tahu bisa tunjuk tangan. Silakan Anissa. Kalau di sekolah itu biasanya jam bolos sekolah jam istirahat. Contoh yang lain lagi ada? Balap liar Bu Dayani. Ada lagi? Silakan. Oke, dan perilaku yang tindakannya bertentangan dengan norma sosial dan norma masyarakat atau norma hukum. Biasanya seperti apa? Norma sosial di dalam masyarakat, misalnya ada sekelompok anak-anak yang mabuk-mabukan dan mencuri, misalnya seperti melakukan kekerasan seksual, itu termasuk dari perilaku menyimpang. Kita lanjut ya. Nah, perilaku menyimpang menurut beberapa ahli. Ibu mau satu orang bacakan? Silakan kepada Resi. Baik, saya akan membacakan mengenai perilaku menyimpang menurut beberapa ahli. Yang pertama ada James W. van der Zanden. Penyimpangan merupakan perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang, dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang kedua ada menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di masyarakat. Yang ketiga ada menurut Ronald A. Gordon, penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap memadai kepribadian kelompok yang akhirnya pelaku dikenai sanksi. Sudah Bu. Terima kasih kepada Resi. Selanjutnya kita akan masuki materi penyebab perilaku menyimpang. Nah, di sini menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation menyatakan bahwa penyebab perilaku menyimpang dibagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak apa itu faktor subjektif? Faktor yang berasal dari orang sendiri. Bagus, Egi. Yang kedua, faktor objektif, ada yang tahu? Bagus, terima kasih ya. Nah, jadi di sini menurut Wilnes itu ada dua faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yaitu berasal dari dirinya sendiri atau sifat pembawaannya sejak lahir. Sedangkan faktor objektif yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Misalnya seperti hubungan antara anak dan orang tua yang tidak terasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk
ke bentuk-bentuk perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Sebelumnya kalian tahu tidak kalau penyimpangan itu tidak hanya sekedar bersifat negatif, tapi ada juga yang bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Oke, terima kasih ya Dede. Nah, ada yang bisa sebutkan nggak contoh dari penyimpangan bersifat positif ini seperti apa? Silakan Anissa. Nah, kalau menurut saya penyimpangan positif kan contoh kayak orang yang menyuarakan hierarki itu kan biasa laki-laki yang jadi kepala pemimpin. Nah, kalau sekarang zaman modern itu udah kebanyakan perempuan gitu yang memimpin itu udah banyak pekerjaan yang membolehkan perempuan jadi ketua. Oke, terima kasih bagus ya Anissa. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan yang bersifat negatif. Nah, penyimpangan yang bersifat negatif yaitu penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Contohnya, di kehidupan sehari-hari itu kalian pernah nggak menemukan penyimpangan yang bersifat negatif? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa ceritakan? Ya, itu salah satu dari penyimpangan bersifat negatif. Itu bisa merugikan orang lain. Nah, di dalam penyimpangan negatif terdapat dua jenis, yaitu penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Apa sih penyimpangan primer? Adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang dengan sifatnya yang temporer dan tidak berulang-ulang. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya, Egi terlambat ke sekolah karena bannya pecah. Itu adalah penyimpangan primer yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Contoh yang kedua ada lagi seperti, silakan Anissa. Ya, benar sekali Anissa. Nah, beberapa contoh yang Ibu sebutkan tadi dan juga teman kalian jelaskan itu adalah penyimpangan primer. Apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka hal tersebut bisa menjadi penyimpangan sekunder. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Contohnya seperti apa? Di kehidupan sehari-hari seperti pencurian, pemerkosaan, dan banyak hal-hal yang bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Itu bisa disebut dengan penyimpangan sekunder dan dilakukan secara berulang-ulang. Kita masuk ke bentuk-bentuk perilaku menyimpang berdasarkan perilakunya. Bentuk penyimpangan berdasarkan perilakunya dibagi menjadi tiga. Itu apa saja? Ada penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Apa sih penyimpangan individual, Bu? Nah, penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa berencana untuk melaksanakan kejahatan. Kalian pernah mendengar tentang cerita atau berita di televisi maupun di media sosial mengenai pencurian motor. Hal ini serupa dengan penyimpangan individual. Seorang individu tidak berencana melakukan pencurian, tapi karena hal tertentu atau hal yang mendesaknya, maka ia melakukan pencurian motor. Entah karena faktor ekonomi atau faktor yang lainnya. Ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok, namun bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Hal tersebut kan melanggar norma di dalam masyarakat. Contoh yang lainnya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan Anissa. Ya, terima kasih Anissa, bagus sekali. Jadi,
Contoh yang lainnya bisa kita lihat pada misalnya ada sekelompok anak muda yang mabuk-mabukan di dalam sebuah masyarakat. Itu mengganggu atau tidak? Maka itu termasuk ke dalam penyimpangan kelompok. Nah, selanjutnya ada penyimpangan campuran. Penyimpangan yang dilakukan oleh suatu golongan sosial dengan organisasi yang rapi, sehingga individu atau kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan campuran ini adalah penyimpangan yang tidak jauh dari penyimpangan kelompok. Jadi penyimpangan ini didirikan oleh sebuah organisasi, tapi juga mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Setelah kita mempelajari mengenai perilaku menyimpang, Ibu mau nanya, di materi mana yang belum kalian kuasai atau belum kalian mengerti tentang perilaku menyimpang? Jika ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ibu mau nanya fiktif kan Ibu jelaskan itu kan berasal dari luar lingkungan, dan contohnya itu ada hubungan anak dan orang tua. Apakah ada faktor lain Bu selain hubungan dua orang tua dengan anaknya? Oke, terima kasih Anissa, pertanyaan yang bagus. Nah, faktor objektif itu tidak hanya seperti hubungan antara keluarga atau antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Pergaulan juga bisa menjadi faktor objektif. Misalnya, ketika kalian bergaul dengan teman sebaya yang melakukan kejahatan seksual atau misalnya merokok atau misalnya judi online, kalian sewaktu-waktu bisa menjadi bagian dari itu karena bergaul dengan orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang. Jadi itu ya Anissa, apakah dapat dimengerti? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu minta satu orang